Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara dikasihi oleh Tuhan saat ini, di dalam kehidupan ini, sering kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sering apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, kita hidup semaunya kita. Kita mau sesuai dengan perasaan kita, yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan daging kita. Tapi apa yang Tuhan katakan saat ini, dan mengajarkan kepada kita, agar kita hidup di dalam ketaatan. Dan ini terambil dari firman Tuhan, dari Ibrani 4 ayat 6 dan 7, yang berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Dikatakan dengan jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke dalam tempat perhentian. Saudara dan saya yang dijanjikan Tuhan akan masuk ke dalam tempat perhentian. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara, dikatakan di sini, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan. Saudara dan saya yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, diberikan kabar terangnya, bagaimana keselamatannya, bagaimana proyek Tuhan menyelamatkan manusia, bagaimana Injil kasih karunia diberitakan. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, kita tidak bisa masuk dalam tempat perhentian tersebut. Ayat 7 berkata, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Luar biasa saudara. Firman Tuhan di sini dikatakan, dan di ayat 6 menekankan bahwa bagaimana ketidaktaatan mereka yang membuat mereka tidak masuk dalam tempat perhentian. Saudara dan saya diberikan sama-sama diberikan bagaimana kabar sukacita, diberikan bagaimana Injilnya, dikasih tahu bagaimana kabar terang baik itu. Kabar sukacita Injilnya diberikan kepada saudara saya, terlebih dahulu disampaikan. Otomatis kita menerima janjinya, kita tahu dan kita bersukacita. Kita menerima kasih karunia Tuhan, kita akan masuk ke tempat perhentiannya, kita akan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kerajaannya, kita akan masuk ke tempat yang dijanjikan itu. Tetapi ada yang tidak masuk, bahkan banyak orang berkata belum tentu dia masuk. Nah, dari mana kita bisa melihat itu? Karena firman Tuhan jelas katakan di sini, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara, di dunia saat ini, seringkali kita berusaha untuk taat, tetapi kita tidak melakukan ketaatan. Lebih banyak kita tergiur dengan apa yang terjadi di dunia ini, saudara. Lebih banyak kita mengikuti apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebagai orang-orang yang percaya yang terlebih dahulu, saudara dan saya menerima kebenaran Tuhan, menerima bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saudara. Ketika kita diubahkan, hidup kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Otomatis kita harus membawa hidup ini, membuktikan bagaimana kita berubah, membuktikan bagaimana kita bisa masuk ke dalam tempat perhentiannya, yaitu dengan hidup di dalam ketaatan. Berbicara hidup di dalam ketaatan, otomatis yang kita lakukan, yang kita perbuat harus tunduk sesuai dengan perintahnya, dengan komandonya. Bisa saudara bayangkan, ketika kita memiliki seorang pembantu atau seorang hamba di rumah yang mungkin pelayan yang melayani kita, yang membersihkan rumah. Ketika dia membersihkan, dia merapikan, lalu kita memberikan perintah, tolong bersihkan bagian taman. Ketika kita memberikan perintah kepada pembantu-pembantu di rumah atau kepada pelayan-pelayan di rumah tempat mereka bekerja bersama kita memberikan perintah, tetapi dia tidak mentaatinya. Saudara bayangkan bagaimana rasanya ketika kita sebagai atasan memberikan perintah tetapi tidak diikuti. Rasanya luar biasa keselnya, tidak terima. Padahal kita sudah memberikan kepada dia janji, dan sudah pasti kita akan memberikan bonus yang luar biasa. Ketika pelayan-pelayan tersebut tidak mau mengikuti apa yang kita perintahkan dan tidak mau taat, apakah saudara mau memberikan bonus itu? Belum tentu. Karena kesal, karena sedih, karena kesal, akhirnya orang yang tadinya seharusnya menerima jadi tidak menerima. Saudara, ketika saudara dan saya menerima janji Tuhan untuk masuk ke tempat perhentian itu yang sudah dijanjikan, tetapi karena ketidaktaatan kita, otomatis kita harus taat. Ketika kita tidak taat, kita jangan masuk. Bisa dibayangkan Yesus sendiri yang menyelamatkan saudara dan saya. Ketika kita menerima keselamatan, menerima kasih karunia-Nya, kita masuk di dalam hukumnya, di dalam sistemnya yang tadi kita tinggal di dalam kegelapan, kita dipindahkan ke dalam terangnya. Kita tidak mau taat ketika Bapa mengatakan, tunduklah dan taatlah dan ikutilah aturan-aturan yang Yesus ajarkan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kita, janganlah kita mencurigai orang lain,
tapi kita mencurigai orang lain. Janganlah kita membunuh, tapi kita membunuh. Janganlah kita melakukan kejahatan, tapi kita melakukan kejahatan. Ini secara fisik kelihatan kita melakukan kejahatan, saudara. Tapi jangan sampai kita tersesat. Di zaman saat ini, banyak sekali penyesatan-penyesatan terjadi. Kita berpikir kita sudah melakukan suatu kegiatan-kegiatan agama, suatu tindakan-tindakan yang luar biasa. Kita rajin ke gereja, kita rajin untuk mengikuti ibadah. Tetapi pikiran kita, kelakuan kita, tidak sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Ini suatu penyesatan, saudara. Kita boleh beribadah setiap hari, tetapi selama kita beribadah tersebut, kita mungkin diam, kita tidak merenungkan dan tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak taat untuk mengikuti apa yang Yesus mau. Kita pun tidak akan pernah masuk ke dalam tempat perhentian tersebut. Kuncinya hanya satu, taat. Berbicara taat, jelas kita harus tunduk apa yang dia mau. Dan yang Yesus mau, yang Bapa surga mau, bahwa saudara dan saya harus hidup sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Ibrani 4 ayat 6 ini sangat jelas. Dan di ayat 7 dikatakan, sebab itu ia menentukan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, pada hari ini, ketika saudara mendengar kabar baik ini, janganlah keraskan hatimu. Kalau kita mengeraskan hati kita, otomatis kita tidak taat. Kalau kita mengeraskan hati kita, ketika kita mendengar kabar baik, kita akan bertanya, benarkah seperti ini? Rasanya lebih enak apa yang saya pikirkan. Kok ketika saya mengikuti, rasanya tidak sesuai dengan hidup saya. Saya lebih menikmati kehidupan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengeraskan hati kita, kita tidak mau dengar-dengaran apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kita mengeraskan hati kita, otomatis kita menutup mata dari semua contoh role model yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa di surga tahu bahwa kita sangat cepat sekali melihat secara visual, secara audio. Ada orang yang secara audio cepat, ada orang yang secara visualnya cepat. Ketika dia melihat secara visual, ketika dia menonton film, dia menonton sinetron, dia dengan cepat menangkap semua pengajaran-pengajarannya. Bapa di surga luar biasa, sudah memahami hal ini buat saudara dan saya. Dia berikan role modelnya, Yesus Kristus, supaya saudara dan saya bisa melihat secara visual bagaimana kehidupan Yesus, apa yang dia lakukan, dan kita harus hidup sepikiran dan seperasaan dengan Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan keraskan hati kita mulai hari ini. Dikatakan, hari ini jika engkau mendengar kabar baik ini, jangan keraskan hatimu. Ketika kita mengeraskan, otomatis kita tidak hidup di dalam ketaatan. Ketika kita mengeraskan hati kita, kita hanya hidup sesuai dengan keinginan daging kita. Kita hanya memuaskan nafsu kita saja. Ketika kita mengeraskan hati kita, kita tidak pernah mau menerima koreksi-koreksi dari setiap pengajaran yang ada, saudara. Jangan sampai kita tersesat. Kita boleh rajin beribadah, kita boleh rajin datang ke gereja, kita boleh tunduk berdoa setiap hari. Tetapi ketika saudara dan saya mengeraskan hati, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang sudah menjadi proyeknya Tuhan, saudara dan saya untuk masuk dalam tempat perhentian, kita tidak bisa menerimanya. Saudara, firman Tuhan jelas, tidak masuk karena kita tidak taat. Berbicara ketidaktaatan, ada dasarnya, ada sumbernya. Karena kita yang saat ini, hidup kita mungkin dari kecil sudah terbiasa dengan keenakan, dengan nikmatnya, dengan kenyamanannya, tetapi kita tidak mau diubahkan. Karena firman Tuhan yang bermata dua, yang tajam, memisahkan antara jiwa dan roh kita. Sangat tajam, dan itu membuat kita merasa tidak mau dan tidak nyaman menerima pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Sehingga kita akhirnya tidak mau mendengar. Dan saudara, firman Tuhan jelas katakan, hari ini, dimanapun saudara berada, ketika mendengar kabar baik ini, mari, jangan keraskan hatimu, supaya kita bisa hidup diubahkan dan hidup di dalam ketaatan, sesuai dengan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.